Liberal dapat memiliki makna yang berbeda di berbagai negara, budaya, dan konteks sejarah. Secara filosofis, kata ini seringkali menyampaikan gagasan untuk memperjuangkan kebebasan individu yang lebih besar. Hal ini dapat terwujud dalam berbagai cara, termasuk mempromosikan kebebasan beragama, kebebasan budaya, kebebasan seksual, kebebasan berbicara, dan pasar bebas. Sepanjang sejarah, kebebasan ini terus diuji. Ada masa hedonisme dan masa asketisme dalam budaya, serta masa kebebasan ekonomi terbatas yang terjadi ketika tenaga kerja dan properti memiliki hubungan yang tegang. Sejak zaman pencerahan, liberalisme telah terbukti berhasil dan menjadi tren yang berlaku dalam budaya barat, sebagaimana dibuktikan oleh menjamurnya sistem politik yang demokratis dan terdesentralisasi di sini. Ada dua contoh pengaruh pemikiran liberal yang masih ada di barat. Yang pertama, Karl Popper, seorang liberal sayap kanan Austria abad ke-20. Dia percaya bahwa sejarah umat manusia didirikan oleh masyarakat tertutup yang berevolusi menjadi masyarakat terbuka. Yang kedua, Karl Marx, salah satu pemikir sayap kiri paling berpengaruh di abad ke-19, memiliki perspektif yang sama. Marx membayangkan masyarakat tanpa kelas, tanpa perjuangan kelas di mana demokrasi atau anarki yang lengkap akan menang. Kedua, Karl tidak diragukan lagi memiliki perspektif yang sama dalam hal nilai kebebasan. Mereka berdua memiliki jejak modernitas yang dapat ditemukan ketika manusia terpelajar berpikir bahwa kebebasan berarti sesuatu yang baik. Namun, mereka berdua seperti banyak musuh bebuyutan di sayap kiri dan di sayap kanan, tidak sependapat tentang cara mencapai masyarakat yang lebih baik dan lebih bebas. Dan mereka bahkan tidak sependapat tentang apa yang dimaksud dengan masyarakat yang lebih baik atau bebas. Perbedaan-perbedaan ini, seperti yang kita semua tahu, dapat diselesaikan melalui cara-cara kekerasan atau damai. Damai memang lebih baik atau tidak terlalu menyakitkan, tetapi tidak semua negara di dunia memberikan kebebasan satu sama lain untuk memilih jalan mereka sendiri. Seberapa kuatkah masyarakat yang berbasis kebebasan? John Locke, seorang pemikir pencerahan, percaya bahwa masyarakat bebas bisa sangat damai, yang mungkin tampak berlawanan dengan intuisi karena membiarkan setiap orang melakukan apa yang mereka inginkan dapat menimbulkan kekacauan. Namun, budaya yang didasarkan pada kebebasan beragama telah berhasil mengakhiri pertikaian agama yang sebelumnya memicu perang saudara. Hal ini menjadi poin penting yang mendukung filosofi Locke terkait liberalisme. Ia mengatakan bahwa ketika orang mencoba menyeberang jalan, mereka seringkali bertemu orang lain yang melakukan hal yang sama dari sini yang berlawanan, dan kedua belah pihak berdiri tepat di tengah jalan masing-masing. Anehnya, mereka menghindari konflik dan mencapai tujuan mereka dengan selamat sebagian besar waktu. Terlebih lagi, bagi sebagian besar kaum liberal, kebebasan adalah sesuatu yang hebat bagi ekonomi, bagi sains, dan budaya karena membuat kita lebih aktif secara intelektual. Namun, masih sulit untuk mengatakan kemana kebebasan dapat membawa kita. Pada suatu titik, misalnya seseorang mungkin ingin mempertanyakan, siapa yang memiliki ekonomi, budaya, politik yang lebih baik? Pertanyaan semacam ini dapat memicu perang, dan memang demikian, seperti Perang Dingin. Namun, jika kita menawarkan solusi untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini, seperti kita mencoba menunjukkan mengapa pertanyaan itu mungkin salah dan bagaimana pertanyaan itu memicu kekerasan, maka kita bisa mencegah konflik. Untungnya saat ini kita masih dapat melihat bahwa sebagian besar masyarakat telah terpelajar menghargai perbedaan yang membantu dunia menjadi tempat yang lebih aktif secara intelektual dan damai. Namun tentu saja tidak semua orang bisa mencapai kesimpulan yang sama. Bagaimana John Locke memandang Perserikatan Bangsa-Bangsa? Bagi John Locke, tubuh kita adalah milik utama kita, dan kondisi alamiah kepemilikan ini akan meluas ke banyak aspek kemanusiaan. Apakah Anda telah bekerja untuk memperoleh sesuatu, maka benda itu adalah milik Anda, dan gagasan-gagasan ini akan menjadi bagian dari hukum alam yang bagi Locke adalah hukum yang paling sesuai.
intuitif, ergonomis, dan jujur yang dapat ditawarkan oleh manusia kepada dirinya sendiri. Banyak filsuf modern lainnya percaya bahwa hukum alam ini memang merupakan konsep yang baik. Akan tetapi, gagasan ini menjadi berlebihan. Perserikatan Bangsa-Bangsa saat ini dengan hormat mengakui banyak hukum dan budaya dari seluruh dunia sebagai sesuatu yang sama berharganya. Ada lebih dari satu cara untuk memecahkan masalah, sehingga bisa ada dari berbagai jenis hukum untuk mengatasi kejahatan juga. Yang satu belum tentu lebih unggul dari yang lain. Benar juga bahwa ide-ide umum yang tidak boleh diabaikan demi memajukan perdamaian di antara manusia. Locke menyadari hal ini, namun ide itu bukan lagi otoritarianisme, seperti yang pernah diusulkan oleh Thomas Hobbes ketika ia membela keberadaan monster raksasa di dalam Alkitab. Leviathan yang berfungsi sebagai metafora bagi negara kuat yang dapat menjamin perdamaian. Ide-ide umum saat ini adalah ide-ide liberal, kebebasan berbicara, kebebasan seksual, kebebasan beragama. Jadi ya kita harus berterima kasih kepada gerakan liberal untuk itu. Namun, ketika sesuatu salah, maka itu salah. Benar, jika Anda hanya merugikan diri sendiri atau jika Anda mengutamakan kebaikan yang lebih besar bagi sejumlah besar orang, maka tidak ada yang salah dengan semua hal tersebut. Kita harus menghargai para pemikir seperti Bentham dan Mill atas ide-ide pragmatis, liberal yang muncul kemudian. Namun, penting untuk dicatat bahwa prinsip-prinsip ini mungkin tidak memberikan panduan yang jelas dalam semua keadaan. Haruskah kita beranak pinak sebanyak mungkin hanya untuk mengutamakan kebaikan yang lebih besar bagi sejumlah orang? Tentu saja tidak. Jadi bisakah liberalisme bertahan pada abad ke-21 ini? Semoga saja demikian. Beberapa isu ekonomi harus segera ditangani dengan lebih tegas demi kepentingan kelas pekerja. Tetapi selain itu, pluralisme dan kebebasan harus tetap dianggap sebagai prinsip dasar politik, budaya, dan kehidupan yang lebih baik.